Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch masih dengan tema mencari jawara Jakarta. Di segmen sebelumnya saya sudah menanyakan terkait dengan hasil survei begitu dengan pasangan dari tim pemenangan dari Ahok Jarot, kemudian sudah dari Anies Sandi. Tapi saya belum menanyakan kepada Agus Silvi, begitu rasanya tidak adil jika saya tidak tanyakan tanggapannya terkait dengan hasil survei yang kemarin buat menempatkan kami di posisi apa yang terakhir. menjadi hasil survei baik dari namanya jaringan grup jaringan riset. Kemudian dari LSI kemarin juga ada survei yang menunjukkan kami bersyukur bahwa gerilya lapangan dan juga apa yang main di gerilya lapangan kemudian di sosial media dan di media artinya peningkatan popularity pada pasangan calon kami meskipun dia latecomer pada saat mereka datang terakhir itu untuk dicalonkan. Tapi mereka dalam 3 bulan ini telah menunjukkan popularitinya sudah mencapai 95% menurut versi dari grup jaringan riset. Nah, kalau yang kami lihat juga dari hasilnya LSI kemarin juga mencapai 36,7%. Meskipun survei adalah indikator, kami juga fokus pada target kami pada satu putaran untuk 15 Februari mudah-mudahan kalau diizinkan oleh Allah maka kami berharap bisa menang satu putaran karena masih jauh dari target yang kami tetapkan. Jadi sehingga gerilya lapangan tetap menjadi salah satu prioritas kami. Baik, jika tadi di segmen awal-awal begitu ya sempat diungkit nih masalah kami tidak akan melanjutkan reklamasi. Kenapa harus reklamasi sih yang digarisbawahi? Ya karena ini sebagai simbol tadi kalau kita bicara keadilan, pemerataan, dan tentunya tadi kalau Mas Anies bilang ini kolam, ya kan artinya Teluk Jakarta ini sebenarnya adalah kolam untuk masyarakat, para nelayan untuk mencari penghasilan. Dengan adanya reklamasi dan adanya konflik sosial yang terjadi 1 tahun belakangan, ya ini juga menyebabkan beberapa hal secara ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Bagaimana kail dan umpan ini bisa ada kalau kolamnya atau lapangannya tidak ada dan tidak secara fair. Kan ingin kita membentuk Jakarta ini berkeadilan untuk semua kalangan. Baik, jika dilihat begitu ya, kita sudah lihat rasanya tidak adil jika dikatakan tidak ada perkembangan sama sekali di Jakarta, tapi apakah itu memang sudah cukup untuk menunjang apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat Jakarta? Sebenarnya apa sih yang akan dipertahankan oleh Pak Ahok dan juga Pak Jarot? Ya, visi besar Pak Ahok itu adalah mewujudkan Jakarta baru, dan mewujudkan Jakarta baru itu adalah membangun manusianya. Ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok masuk di Jakarta, Pak Jokowi dan Pak Ahok itu diwarisi masalah di Jakarta yang sifatnya multidimensional, sudah terjadi beberapa dasawarsa, dan kemudian tidak pernah bisa dipecahkan. Dihadirkan solusi yang jitu dan sifatnya permanen oleh para pendahulu Pak Jokowi dan Pak Ahok ini. Saya ambil contoh misalnya masalah banjir. Ya, ketika saya masuk di Jakarta pada tahun 94 waktu kuliah dulu, itu yang namanya Kampung Pulau dan Bukit Duri itu setiap tahun mengalami kebanjiran. Dan setiap tahun pula itu pemerintah DKI mengucurkan anggaran untuk mengatasi banjir. Partai-partai politik itu datang menancapkan benderanya, memberikan bantuan sosialnya. Tetapi tahun berikutnya kita menyaksikan hal yang sama terjadi lagi. Baik. Jadi solusi yang ditawarkan itu adalah solusi yang bersifat karitatif ala Sinterklas, tetapi sifatnya tambal sulam. Baik, Pak Ahok ini datang, menarik begitu ya ketika tadi dikatakan adalah membangun manusianya yang digarisbawahi di sana. Saya mau kasih catatan sedikit mungkin. Berdasarkan kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara misalnya pada tahun 2015 menunjukkan bahwa DKI Jakarta itu hanya dikasih nilai CC, artinya dan peringkatnya hanya ke-18. Artinya dalam hal ini reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Saudara Gubernur dalam hari ini Basuki Cahayapurnama itu masih di bawah dari Kalimantan Tengah sekalipun, dan itu setingkat dengan Papua Barat. Jadi artinya kalau kita mau bilang dari sisi kinerja misalnya pemerintahan, saya pikir reformasi birokrasi meskipun sudah ada e-government yang dilakukan, tapi belum cukup memadai, termasuk juga misalnya penyerapan APBD yang masih di bawah 75% pada tahun 2016. Saya kira itu catatan-catatan yang misalnya kalau kita mau ke depan itu adalah yang harus diperhatikan, dan juga misalnya pembangunan itu tidak perlu dengan menggusur misalnya. Itu yang disampaikan oleh pasangan calon kami.
karena pembangunan itu harusnya tidak kemudian membuat warga itu menjadi takut pada pemerintahnya sendiri. Itu catatan kami mungkin. Baik, itu adalah catatan begitu ya dari tim Agus Silvi, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa tadi dikatakan sempat untuk tapi saya harus terutama menjawab untuk membangun soal itu. manusianya, tapi dari tim lain ini menganggap ada lebih kepada membangun infrastrukturnya, bukan dari manusianya. Tapi kita akan tanyakan sesaat Tapi lagi. Pak Ahok juga sesaat mendapatkan lagi di Speak Up penghargaan Lunch. kan begitu. Iya Bang, dijawab. Iya.